Hai semuanya, sesuai dengan judul video kali ini, aku mau bahas seputar ASI. Bagaimana sih caranya supaya produksi ASI-nya berlimpah dan bisa menyusui bayi kembar sampai dengan 2 tahun? Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kalau yang namanya produksi ASI di setiap ibu itu berbeda, tergantung pada kebutuhan bayinya. Nah, untuk tahu gimana sih caranya supaya produksi ASI-nya banyak, apakah kelenjar-kelenjar ASI itu baru ada setelah kita hamil? Jadi faktor yang mempengaruhi banyak tidaknya jumlah kelenjar ASI ini mengutip dari beberapa sumber yang aku dapatkan. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu pada masa awal seorang wanita ini, seorang perempuan baru tumbuh payudaranya. Nah, itu juga dipengaruhi dengan nutrisi yang ia makan selama masa remaja. Kemudian nutrisi pada saat hamil, dan yang terakhir nutrisi dan stimulasi saat menyusui. Terus gimana kalau payudaranya kecil? Berarti ASI-nya sedikit dong. Ukuran payudara itu tidak berpengaruh pada banyak atau sedikitnya jumlah ASI. Apa sih yang aku lakukan selama masa hamil sampai dengan menyusui? Ini aku share tips-tips yang aku lakukan ya selama masa hamil dan menyusui kemarin itu. Jadi yang paling penting itu adalah nutrisi selama masa kehamilan dan menyusui. Nutrisi di sini bukan berarti dipikirkan makanan-makanan yang mewah, enggak. Nutrisi yang baik itu adalah makanan sehat. Makanan sehat itu bukan makanan mewah ya. Makanan sehat itu kita bisa makan sayuran banyak, itu makanan sehat, murah gitu kan. Terus protein nabati itu murah loh, ada di tahu tempe gitu. Jadi bukan berarti itu makanan yang mewah, tapi makanan yang sehat yang harus kita jaga. Apa aja yang aku makan? Jadi selama masa hamil sampai dengan masa menyusui itu yang pasti makan sayur-sayuran segala jenis, apapun sayur-sayurannya, terutama sayur-sayuran hijau itu aku makan dalam jumlah yang banyak. Kemudian konsumsi kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu apa aja? Bisa makan kacang hijau, kacang merah, terus kacang tanah, kacang almond gitu. Jadi berbagai sumber kacang-kacangan itu baik sekali untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian yang pasti konsumsi buah-buahan. Buah-buahan ini pastinya buah-buahan yang aman ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Kemudian makan protein hewani dan juga nabati. Kalau saran saya sih mungkin lebih banyak makan ikan-ikanan, daging merah, yaitu bagus banget. Daging merah tuh bagus banget untuk membantu kita juga memproduksi ASI lebih banyak. Kemudian banyak minum air putih. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui minum air putih yang banyak itu harus susu atau yogurt atau keju. Susu ini susu pasteurisasi atau susu UHT. Nah, untuk susu hamil ini tergantung preferensi orang. Kalau aku waktu itu tidak mengonsumsi susu hamil karena menurutku asupan makanan setiap hari sudah baik. Kemudian tidak memiliki masalah apapun dalam masalah makan ya. Mungkin ada ibu hamil lain yang susah untuk mengonsumsi makanan, ya bisa dibantu dengan susu hamil. Tapi kalau aku sendiri pada saat itu tidak mengalami kendala apapun, jadi ya aku putuskan untuk kalsium itu bisa didapatkan dari berbagai sumber, bisa dari susu, yogurt, keju gitu, diganti-ganti aja. Atau juga brokoli juga punya kandungan kalsium yang cukup baik. Kemudian fase menyusui. Di hari pertama melahirkan, ada yang berpikir gini, aku pun juga waktu itu berpikirnya sama, kok dikit banget keluarnya ya, kok nggak lancar, nggak kayak orang-orang kayak air ngocor gitu. Moms, ternyata kita salah kaprah. Tuhan itu menciptakan semua yang ada di tubuh kita itu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi untuk kebutuhan ASI di awal-awal kehidupan bayi itu hanya memiliki lambung dengan ukuran sebesar kelereng, kecil sekali. Jadi hanya bisa menampung ASI sekali minum itu hanya 5-7 mili. Wajar saja kalau baby belum bisa menampung ASI yang banyak di awal-awal kehidupannya. Kapasitas penampungan ASI ini semakin hari akan semakin bertambah. 3 hari nanti dia akan bertambah besar lagi, sampai 7 hari itu akan bertambah besar gitu. Jadi jangan berpikir di awal kelahiran nih, hari pertama wah ASI-nya akan banyak. Enggak begitu.
ASI itu tergantung dengan kebutuhan bayi. Kebutuhan lambung bayi masih kecil juga pasti keluarnya nggak sebanyak itu gitu. Nah, yang paling penting di fase menyusui adalah stimulasi payudara. Ini biasanya terjadi di hari pertama menyusui. Mungkin ada mamis yang memiliki bentuk nipple yang datar, jangan sedih, itu masih bisa dibantu dengan menggunakan nipple puller. Itu masih bisa banget dibantu kita stimulasi. Terus bisa dibantu juga dengan rajin dipumping supaya nipple-nya agak keluar. Lalu kalau misalnya payudaranya keras, ini yang aku alami pada saat itu, 24 jam dipisahkan dari baby, sehingga pas hari pertama in room itu payudaranya keras sekali dan rasanya sakit. Terus ASI-nya nggak bisa keluar lancar. Nah, ternyata itu sudah mulai membengkak ya, karena tidak keluar, jadi kayak agak-agak tersumbat. Nah, itu kita harus rajin, harus sabar. Memang rasanya sakit gitu, jadi harus dikompres setiap jam. Setelah dikompres langsung dipumping, walaupun babynya juga direct breastfeeding, tapi yang sebelah juga dipumping. Setelah menyusui, pumping lagi gitu, jadi supaya memperlancar produksi ASI. Gimana kalau ASI-nya dipumping? Berarti kan kolostrumnya bayinya nggak dapet. Terus gimana? ASI yang kita pumping itu bisa disimpan dan bisa dimasukin kulkas, bisa ditaruh di freezer supaya bisa diminum dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pada saat menyusui kita harus tertib dengan diri sendiri. Yang pertama pasti jaga pola makan sehat, kemudian banyak minum air putih. Kurangi junk food, karena menurutku junk food itu hanya makanan yang menambah lemak tubuh tapi tidak menambah nutrisi di tubuh. Jadi eliminasilah makanan-makanan yang kurang sehat untuk ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya, ibu yang sudah melahirkan harus bisa istirahat. Oke, aku di sini menggarisbawahi kata istirahat karena memang yang aku alami pada saat itu melahirkan bayi kembar laki-laki. Kemudian mereka sangat sering menyusunya, jadi itu benar-benar mempengaruhi sekali kualitas tidur. Bisa dibilang aku nggak bisa tidur nyenyak sepanjang malam karena harus menyusui bergantian. Jadi pada saat pagi atau siang babynya tidur, ibu usahakan ikut tidur. Harus, karena dengan kita cukup istirahat, walaupun bukan banyak istirahat, tapi cukup istirahat yang berkualitas, itu juga membantu produksi ASI akan semakin stabil dan lancar. Yang berikutnya, jangan cemas atau stres yang berlebihan. Aku tahu banget yang namanya awal-awal memiliki bayi itu pasti semua orang tua bingung gimana cara ngatasinnya, ini bayinya nangis terus gimana gitu handle-nya. Tapi percayalah, kita bisa melalui semuanya. Kalau kita stres, itu akan semakin memperburuk keadaan yang aku alami gitu. Semakin kita cemas berlebihan, ASI itu juga akan ikut berpengaruh produksinya gitu. Percaya atau tidak, tapi itu terjadi gitu. Jadi ibu harus bahagia dan kelola stres. Kalau untuk yang punya anak kembar, mamis, kita bukan Wonder Woman. Kalau memang butuh bantuan, lakukan itu, minta pertolongan suami, adik, atau mungkin orang tua, atau mungkin saudara terdekat gitu. Karena mengasuh bayi kembar itu tidak mudah. Kita butuh support system yang baik dan mental yang sehat sangat diperlukan untuk mengasuh kedua bayi yang sangat-sangat super ini. Kalau mamis adalah ibu bekerja, tertiblah dengan jadwal pumping. Yang saya lakukan pada saat itu, satu hari itu dari jam 8 sampai jam 5 sore di kantor, saya harus punya 3 sesi pumping. Di 18 bulan pertama saya bisa menghasilkan 1,2 sampai 1,5 liter per hari. Angka itu juga akan pasti berangsur turun sesuai dengan kebutuhan bayi, karena mulai besar, sudah mulai MPASI, pasti akan lebih banyak makan daripada porsi minum susunya gitu. Jadi jangan kok begitu udah 18 bulan, kok udah setahun ASInya mulai turun. Ya pasti akan mengalami hal itu karena kebutuhan bayi sudah tidak lagi meminum ASI yang lebih banyak porsinya, tapi lebih kebutuhan MPASI-nya yang harus dipenuhi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang minum apa sih supaya ASI-nya banyak? ASI boosternya apa? Jujur, kalau ditanya gitu masalah ASI boosternya apa, aku nggak tahu. Aku nggak pernah minum ASI booster apapun, seperti suplemen apapun itu. Tapi makanan yang menurutku itu cukup sangat berpengaruh kalau begitu mulai ada penurunan jumlah ASI dikarenakan banyak faktor, mungkin terlalu padat pekerjaan atau agak stres. Nah, biasanya aku mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung almond, kedelai, dan oats.
Bisa minum sari kedelai, bisa minum susu almond, atau mungkin makan roti dengan selai almond, atau makan oats. Itu semua makanan-makanan yang menurutku cukup membantu sebagai ASI booster alami. Itu dia sharing dari aku gimana caranya supaya ASINya berlimpah, banyak, dan bisa menyusui sampai lebih dari 2 tahun. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe-nya. See you next time!